Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel kelas 24 jam. Channel yang dikhususkan untuk orang-orang yang mau belajar, mau membuka pikiran dan mau berusaha untuk membuka jendela dunia. Iya, amin. Di sini saya punya bintang tamu baru. Ya, bintang tamu ya baru. Tapi insya Allah akan diundang lagi nanti, insya Allah. Jika penontonnya bisa mencapai ekspektasi yang kita harapkan. Makanya pantengin terus channel kelas 24 jam. Oke. Oke, perkenalkan nih temanku. Siapa Mas? Namanya Mas? Nama saya Handika Andra Duazila, tapi panggilannya Andra. Andra. Ya. Itu kalau Andre itu kurang gak macem, Nah, terus apa? Handoko. Karena dia tuh orangnya keras kepala, egoisnya tinggi. Oh iya, dia tuh temanku ketika aku mengenyam studi di jenjang SMA di MA Salafiyah Kajen. Jadi ini itu semacam reuni ya. Reuni alumni 2017. 18 lah. 17 18 lah. Gajinya kita kan 17 18. Iya. Ya segitulah kira-kira. Ya sedikit perkenalan, mungkin dulu itu aku belum suka yang namanya organisasi, masih tertutup banget dengan karakterku yang masih orang desa. Terus dia ini termasuk orang yang peduli dengan orang yang di sekitarnya, asalkan orang yang di sekitarnya itu mereka apa ya, membuka mata, kedua belah matanya lah, tidak hanya memandang sebelah mata. Karena apa ya, dia ya punya jasa ya, walaupun nggak banyak-banyak juga sih, cuma dia membuka mindsetku akan pentingnya organisasi, pentingnya pendidikan di kehidupan. Itu ternyata lumayan penting. Dan monggo Mas diceritakan nih background dari pendidikan, mulai dari jenjang apa ya, MTS atau MI, MTS lah. Oke. Ini boleh sebut merek gak? Boleh sebut? Boleh. Channel di sini tuh bebas. Kita disponsori oleh Kopi Kapal Jomblang. Karena nama saya Handika Andra Duazila, tadi yang udah disebut, dan terus panggilannya Andra, metodenya Andra Humaniora. Dari MTS, saya tuh MTS di Kajen, MTS Salafiyah Kajen, dan MI juga di Kajen. Bertemu dengan Taibul Hafid atau biasa panggil saya Hafi. Toyib. Atau Toyib lah, biasanya di pondok itu sendiri. Toyib guys. Dari MTS sendiri, MTS Salafiyah. MTS Salafiyah, saya sudah Berarti satu yayasan ya, Bren? satu yayasan. Di situ saya yayasan semua pasti. Dari MTS saya pertama kali mengenyam itu Rebana. Cuma di Rebana saya ingin mengembangkan potensi lagi ke bela diri. Karena kamu bukan fashion kamu di Rebana. Nah, seperti itu juga bisa jadi sih, bisa jadi seperti itu. Soalnya saya juga nggak hanya berkecimpung di dunia Islami saja, soalnya dari ibu sendiri juga itu mualaf begitu. Jadi waktu saya menggali potensi itu sendiri, saya lebih ke bela diri. Meskipun saya kecil. Bukan bela diri sih Mas. Apa? Bukan bela diri sih, kalau menurutku itu pencak silat. Ya pencak silat itu maksudnya ke bela diri. Iya. Iya juga itu maksudnya. Kalau bela diri kan ada banyak. Pencak silat hanya satu aja. Aku kan lebih spesifik sih. Oke, pencak silat. Pencak silat. Pencak dan silat. Oke, pencak dan silat. Pencak itu gerakan, silat itu tipuan. Wah, gimana tuh ilmunya? Ilmunya tuh Sylvia tuh. Perlu ada kajian sebenarnya. Kajian, oke. Sekarang kamu lebih fokus ke dunia apa? Saya sekarang bekerja sih, jujur saya sekarang Kerja, tapi dulu katanya pengen kuliah. Katanya. Ya, untuk kuliah sendiri saya emang iya pengen kuliah dulu. Cuma setelah pasca lulus MA Gak keterima. pertama itu juga udah gak keterima. Saya udah nyoba SNMPTN gak keterima, SBMPTN juga gak keterima, OM gak punya uang, jelas di situ kan. Sudah tahu. Karena waktu itu kita itu terkendala oleh apa ya Mas? Kita beda mindset ketika itu.
Iya. Kamu ingin mengenyam dunia perkuliahan, sedangkan saya ingin ke dunia pekerjaan. Tapi kok malah sekarang sebenarnya kok terbalik, saya yang di perkuliahan, kamu yang di pekerjaan gitu loh. Nah, disitulah kita diuji ketika kita tidak sesuai ekspektasi. Karena yang saya tahu sendiri itu dari teman-teman itu sendiri, bahwasanya kalau ketika kita pribadi ingin kuliah dan orang tua menyuruh bekerja, kita mau apa? Dan di samping itu juga ada juga nih temen yang pengen kuliah tapi orang tuanya menginginkan mereka bekerja seperti saya. Tapi di samping itu saya juga untuk saat ini pengen untuk meneruskan studi juga. Masih ada cita-cita untuk berkuliah ya? Iya, soalnya di samping itu juga kenapa saya seperti itu? Katanya nih. Kata siapa? Katanya. Kata siapa? Kata mereka, jangan sebut merek lah. Situ. Ya kan di situlah sebut merek lah. Banyak soalnya kan. Soalnya kan gini. Apa ya? Kuliah itu katanya itu menghabiskan uang. Bener gak, Su? Bener gak? Bener. Bukannya semua kehidupan menghabiskan uang, rokok aja menghabiskan uang? Enggak, cuma ini terlalu berlebihan. Maksudnya gimana? Terlalu berlebihannya begini. Kita disuruh membayar UKT, sedangkan imbal balik atau apa ya? Istilahnya itu simbiosis mutualisme. Tidak saling menguntungkan. Saya sudah membayar dan melunasi UKT. Tapi saya malah diliburkan belum ada kepastian sampai kapan. Gitu loh. Dan itu kan belum ada bukan iki loh. Istilahnya feedback tau apa sih? Ya, timbal balik seperti itu. Kira-kira. Itu sih yang aku tanya. Ya, itu juga kan sesuai dengan falsafah kita sebagai orang Jawa. Jar Basuki mau beo, setiap pendidikan membutuhkan biaya. Jar Basuki mau beo. Iya sih, cuma itu sangat berlebihan gitu loh. Iya. Menurutku itu baru di sekelas UMK. Iya. Kelas UMK. Ya, untuk sekelas untuk daring juga nih, saya punya pertanyaan. Menguntungkan atau merugikan menurut Anda? Secara apa nih? Secara efektifnya belajar di akademisi itu sendiri. Untuk pengetahuan sangat tidak menguntungkan. Untuk kesenangan batin sangat menyenangkan karena di rumah ya gitu aja. Bukannya kumpul sama teman lebih bahagia tuh? Iya, bahagia kalau ada supply dari rumah. Oh gitu. Tapi juga nih ya, kalau saya dengar kalau saya juga dari teman-teman itu sendiri bahwasanya daring itu pertama itu menghabiskan biaya untuk kuota itu sendiri. Tergantung juga. Untuk teman-teman di desa terutama di katakanlah pelosok lah, kira-kira seperti ya, itu. Seperti saya. Di sini juga kan jarang tuh Mas yang untuk ini untuk jaringan internet atau apalah itu masih terkendala banget. Nah, sampai kita bela-belain kan untuk teman-teman sendiri itu pasang wifi di rumah itu juga sebenarnya. Kedua juga itu katanya efektifnya itu lebih efektif di kelas, apalagi untuk mahasiswa D3 sendiri itu mereka lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Untuk S1 kan ya mungkin saya belum pernah merasakan sih ya, tapi untuk teman-teman sendiri itu ngehnya itu bahwasanya lebih efektif di dalam kelas, di samping bisa bertemu dengan dosen, mereka juga bertemu dengan teman-teman yang ingin cara gini Mas. Kita disuruh daring ya. Video call, kita katakanlah memakai aplikasi Zoom atau Classroom yang mungkin kemarin-kemarin itu ada rumor bahwasanya data. Saya kebobol. Pertama yang saya sayangkan di daring itu kita ada delay. Kedua, semua itu enggak semua mahasiswa itu mempunyai akses internet yang mumpuni. Iya, betul. Itu. Yang kedua, kurang efektifnya kenapa sih? Karena kita enggak face to face. Itu boleh. Sih yang amatlah. Dan katanya pekerjaan rumah itu akan dikurangi. Nah, nyatanya apa? Malah sekarang kan nggak seperti itu. Ngenes. Dan juga nih, tapi ada satu poin nih yang saya mau tanya kepada Masnya. Soalnya gini nih. Masnya biasa ya. Pada saudara Tayyib. Saudara. Kan gini, ada beberapa universitas nih yang mensubsidi mahasiswanya.
yang menggratiskan kuota untuk pendidikan itu sendiri. Tapi cuma terbatas loh Mas. Iya, terbatas. Kemarin juga kan ada tuh provider yang menggratiskan kuota untuk itu sendiri, dari itu sendiri. Daring cuma itu dari provider itu untuk aplikasi tertentu. Nah, itu sedangkan kan masalahnya kita di situ. semua instansi kan berbeda. Iya juga sih, cuma di samping itu sendiri Ayo. memikirkan Cara gini Mas, kita balik. Kamu sebagai seorang kuliah, kamu sudah membayar UKT secara lunas. Dan sedangkan kamu baru masuk 2 minggu, 2 hari. 2 minggu itu masuk 2 hari karena di jurusanku 2 minggu itu ada magang. Dan itu per minggu hanya 1 kali. Oke. Nah, itu bayangkan lunas masuk hanya 2 kali dan tugasnya banyak. Ya. Terus gini, Masnya ini ada pilihan nih di rumah, tapi menghindari COVID sekarang. Atau Masnya masuk kuliah, tapi seisi univ kena COVID semua. Milih mana coba? Tergantung. Tergantung gimana? Gini, itu kan pasti kalau itu sih Mas ya. Tergantung dari kesadaran SDM-nya pertama, kedua dari namanya iki loh Mas, pikiran iki loh. Apa sih namanya? Mindsetnya. Bukan mindset. Apa terus? Apa sih Mas namanya? Itu loh Mas yang tarik pikiran itu. Oh, apa sih kali aku? Sulit banget istilahnya. Lupa aku. Sugesti, astagfirullahaladzim. Sugesti, astagfirullah. Ini cadal. Bukan cadal sih, cuma goblok, kurang kosakata. Sorry ya, kurang baca. Kurang baca, ingatan lemah, Pentium 4. Sugesti tadi, terus? Sugesti, pertama sugesti, kedua kesadaran. Itu sih yang aku sayangkan karena mereka itu terlalu membesar-besarkan dan sangat mempercayai itu. Iya, ya nggak salah sih Masnya seperti itu. Cuma kan dan efeknya juga berimbas ke dunia pekerjaan juga. Pasti kan dari sektor pendidikan akademis saja kan. Kita ekonomi juga seperti ini keadaannya. Terus katanya ini BBM disubsidi juga nyatanya mana nggak ada. Cuma kan kita berterima kasih pada pemerintah yang sudah mensubsidi listrik. Pertama listrik, kedua ada beberapa desa yang sudah mendapat apa tadi? BLT. BLT itu sendiri. Ya, itu sih, iya bagus sih sebenarnya seperti itu, cuma kan cara menurut kamu nih merugikan apa menguntungkan sih untuk apa nih untuk masa sekarang, apalagi kamu ini kan pekerja sih. Ya di samping itu kan ada semua hal kan ada pro kontranya nih ya. Pronya kita bisa di rumah kumpul sama keluarga ya pasti. Kontranya untuk pekerjaan untuk pegawai sendiri itu mereka kan di lapangan di lapangan, dan itu pegawai yang mereka meskipun libur dan WFH tapi mereka mempunyai hak untuk mendapatkan gaji. Kan itu berbeda dengan seperti tani kan. Seperti tani, seperti orang-orang yang buruh harian lepas, mereka kan ketika tidak bekerja tidak mendapatkan uang. Ya tetap. Untuk bantuan segitu ya saya terima kasih juga sih sebenarnya, tapi ya gimana? Soalnya kan nggak bisa bisa merubah sistem juga. Kita melawan dan lawan kita itu nggak terlihat. Itu loh. Ya meskipun di Indonesia juga biasa dengan hal seperti itu. Di jalan nemu pocong juga biasa itu. Tapi sebenarnya kan untuk sekarang kan penyakit juga itu kan rawan banget. Soalnya kan udah sih. Kalau jauh-jauh hari kita merasakannya sih oke, tapi kan seperti ini kan yang nggak mesti juga. Kemarin juga di kota kita sendiri ini yang kan ada tuh salah satu pejabat yang tiba-tiba meninggal. Nah itu kan itu memang pasti fix karena COVID. Beritanya seperti itu. Beredarnya. Iya, soalnya beliau dari luar kota. Nyatanya juga saya belum tahu sih, soalnya ada berita seperti itu. Itu belum tahu. Soalnya makanya jangan itu. Soalnya kan di politik juga kan emang seperti itu kan. Cukup itu. Ya Anda tahu lah seperti apa kejamnya di situ gitu. Itu aja sih benar untuk tanggapan. Terus misal kamu akan melanjutkan, kamu akan mengambil jurusan apa? Sesuai ekspektasi saya di di sekolah dasar, saya itu terfokus di sekolah dasar, maksudnya SD, SMP, SMA. Tak kira PGSD. Enggak lah. Untuk kata saya kan pengennya saya dulu pertama di filsafat.
Filsafat. Filsafat atau filsafat. Itu poin pertama. Poin pertama saya. Kedua di sastra. 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 Oke. Kamu bisa lah masuk sastra. Ya meskipun teman-teman bilang seperti itu, cuma kan kan saya belum tahu. Saya juga minim banget dengan pengalaman seperti itu kan. Ketiga saya ingin psikologi. Banyak banget sih mas. Yang Iya. terfokus satu aja. Ya fokus saya filsafat sih. Filsafat. Oke filsafat. Cuma kan sekarang terus filsafat kan terus gini. dikucilkan seperti itu. Dulu kan kita semasa MA atau SMA kita kan nggak mendapat dasar ke situ. Terus waktu SMA dulu Nah, kamu asik dibahas tuh sebenarnya. Soalnya kan gini. kamu suka pelajaran apa di kelas itu? Iya, emang seperti itu. Kamu kan sukanya tidur sama aku. Nah, pertama kan gini. Bolos jamaah. Itu mah aib, jangan dibahas mah. Bahaya juga nih. Maaf Pak Lukman ya. Ayo dibahas. Kamu suka apa mata pelajaran di kelas? Saya di kelas itu dulu Enggak ada mata pelajaran jadi sekali. iya ada sastra juga saya suka, cuma kan Siapa? nggak mendalami sastra Indo juga saya suka sebenarnya tuh. Siapa yang kamu siapa? Yang Masih ngampu ingat? Bapak Afik. Pak Apik, semoga menonton. Di situ terus ada juga pelajaran sosiologi yang saya juga gandrungi dan saya senang banget kalau di apa namanya Ilmu sosial. ampu oleh beliau. Ilmu sosiologi seperti itu. Inisialnya Pak AK. Arif Kilwa. Arif Ilwa. Say hi Pak. Keren. Pak Arif Ilwa. Aku punya kaosnya loh masih. Kamu punya masih kaosnya? Masih punya. Terus di situ ketika kan saya bersekolah dengan dengan background madrasah, terus tiba-tiba saya bawa buku seperti itu, filsafat, dan takutnya ateis dibilang seperti itu. Akhirnya bukan dibungkam ya, tapi Bukan dibungkam sih. di apa ya? Istilahnya direm. Direm juga. Sekarang juga masih baca di rumah. Ketika pelajaran nggak suka, ya bukan nggak suka sih, pelajaran semua. Kan kamu kebiasaanmu ketika ada guru yang menerangkan, kamu membaca buku. Tapi Kamu tapi kan ingin ngomong kasar rasanya. poinnya kan gini gini. Kamu tuh diglodok. Iya. Baca buku kayak yang bukan pelajaran saat itu loh. Iya. Cuma kan gini, daripada saya tidur mending saya baca buku. Mending tidur. Ya mending baca buku lah. Mending tidur lah. Tidur kan gak bakal tidur guru tuh. Iya di situ tuh. sebenarnya. Lebih baik tidur. Enggak lah. Jangan bahas tidur. Kelihatan banget tuh sebenarnya. Dari situ saya mulai baca buku filsafat dari Pertama yang kamu baca atau? pertama yang saya baca. Tentang filsafat kok bisa jatuh cinta ke dunia filsafat? Apa ya? Itu maksudnya filsafat itu ke pendidikan apa sih mas? Ke apa teman-teman? Filsafat itu Ini saya kan orang awam sih ya, orang awam. mau gimana sih itu akademisi saya enggak. Orang awam dalam artian ini sangat nol banget dengan filsafat. Saya belum tertarik apa sih menariknya filsafat, belum nemu. Masnya lahir aja udah filsafat mas. Menariknya tuh apa sih kak? Menariknya. Buku apa yang kamu kok bisa jatuh cinta ke filsafat? Pertama kali yang kamu baca? Filsafat itu the mother of knowledge. Barat. Kok barat sih? Ibu dari semua ilmu katanya tuh. Oh iya. Tapi emang benar. Dengar. Soalnya di filsafat juga ketika saya di sastra, ketika saya di politik, ketika saya di psikologi. Cuma kan di filsafat kan membahas semua hal. Oyat dari oyat ya. Ya akar dari akar sih filsafat kan filosofi ya pecinta kebijaksanaan itu sendiri sebenarnya. Nah, saya mulai jatuh cinta di situ dan saya mulai getol banget untuk mempelajari filsafat. Kamu sangat fanatik sih menurutku. Enggak, kalau fanatik sih nggak terlalu ya. Iya, kamu Ya, termasuk orang fanatik dengan filsafat. Situ- Itu dari aku loh ya, dari sudut situ pandang. cinta sama cewek. Tapi situ nggak mau mempelajarinya, nggak mau mempelajari psikologinya, nggak mau menghafalin gimana Aku mau. ingin seperti Gusmus, cinta dalam diam. Oh, cinta dalam diam mah beda. Emang situ sufinya sampai apa cinta dalam diam, anjir? Apaan cinta dalam diam? Cinta Bro? dalam diam, tapi aku tipikal orang yang nggak bisa membodohi, Nah. membohongi diri sendiri sih. Kita kan menyerukan tuh katanya. Apa? Munafik nggak boleh tuh. Tahu kan. Cukup itu, udah cukup itu. Ya. Tolong komen.
kamu kan pasti lama. Kok bukan lama sih. Ya lama, termasuk lama kamu di Yayasan Salafiyah Kajen. Pasti ada lah keluh kesah atau apa yang menurutmu ini kurang menurutmu loh ya, sudut pandangmu di instansi pendidikan itu. Keluh kesahmu loh ya, sudut pandangmu. Kita berbicara sudut pandangmu dan kamu harus bisa, ketika kamu dimintai tanggung jawab dan kamu harus bisa tanggung jawab karena channel ini akan ditonton orang banyak. Oke. Gitu. Seperti itu pertama saya juga enggak saya juga sih. Saya pribadi dari awal kan saya belum mengenal tuh namanya Nahwu Shorof. Saya juga tidak Apa yang belum mengenal Nahwu Shorof. Nahwu Shorof terus. Nahwu Shorof itu adalah sastra di madrasah atau di backgroundnya kita Islami karena di situ kan soalnya kan saya dulu tidak diniyah tuh Mas. Soalnya kan saya dari semua kebanyakan nggak SD diniyah. seperti itu kan. Kebanyakan nggak diniyah di Dan sini. saya sangat sulit tuh mempelajari Nahwu Shorof. Tapi alhamdulillah seiring waktu meskipun sedikit-sedikit sih ya, sedikit-sedikit saya sudah bisa mengerti di situ. Ya bukan mengerti totalitas sih, cuma sedikit-sedikit saja. Soalnya saya belum Karena saya melihatnya itu di situ kok malah gini ya Mas. Itu tuh sekolahan backgroundnya kan agama. Tapi kebanyakan sekolahan yang backgroundnya agama sekarang juga 50-50 lah, 50-50 antara agamanya dan bahkan ada yang madrasah yang agamanya bukan dipersempit, dikurangi dan umumnya malah ditambahi gitu. Kalau itu sih kan gini konsepnya, ketika ada seorang anak disekolahkan ke madrasah, ekspresinya bapak atau ibunya kan, oh iya biar ini anak tuh tambah alim, bisa menguasai agama. Munafik banget seperti itu kan kita lihat harapannya kan. paling tidak jangan bukan alim, kamu kurang apa terus pas. Bukan alim ya, aku lebih nyondongi ke akhlak seperti itu, akhlakul karimah lah kita bilangnya seperti itu dulu. Sopan santun. Nah seperti itu. Cuma kan gini, ada tuh yang orang tuanya pengen menguliahkan anaknya di umum dengan adaptasi biar mudah untuk kerjanya nanti. Padahal nggak semuanya juga. Nggak semuanya Terus juga. ada orang tua juga yang menguliahkan di madrasah juga dengan keinginan harapan bisa berguna atau bisa seperti itu. Cuma kan nggak seperti itu juga kan. Ada anak umum yang kesusahan juga cari kerjanya, yang juga banyak. Sekarang S1 juga banyak yang nganggur. Nah, di situ kan muaranya pasti semua pendidikan muaranya ke pekerjaan meskipun kita nggak mengaku itu sendiri. Tapi aku mengaku itu kan maksudnya kan belum tentu orang lain. Nah, di situ. Cuma kan kita sebagai madrasah kan dari MTS sampai MA kita dipupuk untuk menjadi orang yang manusia berguna. Mereka kan manusia berguna. Kedua, sedikit banyak ilmu meskipun sedikit pun harus diamalkan. Di situ paling peribahasane nek cara Jawa iku ngajar huruf A tok iku wis. Nah, itu bisa digunakan seperti itu istilahnya. Terus apa lagi? Udah sih, di situ aja. Enggak mau padahal aslinya unek kedeng. Jangan dibicarakan di sini, itu mengubar aib. Ini media dan kamu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lontarkan. Itu aja sih ya, saya kira. Kamu masih takut. Next question. Oke. Kamu masih takut. Kamu kurang gentle. Jangan. Itu. Oke. Tak turuti. Mungkin di belakang kamera atau di belakang layar kita akan. Oke, bisa berdiskusi di ranah itu. Oke, bisa. Next. Oke, next. Rencana untuk ke depan. Sekarang masih bekerja. Dan keinginan masih pengen kuliah. Padahal kalau tak lihat-lihat kamu ini sudah mendekati jodoh kamu loh. Iya jangan seperti itu. Enggak kan seperti ini. Boleh tanya. Gini loh Mas, gini sekedar masukan untuk dirimu. Oke, boleh. Ini sebagai teman dan teman, saudara dan saudara. Siap. Ketika kamu akan menikah, kamu akan dibatasi. Ada sekat di situ di mana kamu ada tanggung jawab dan kamu ada tuntutan. Iya pasti di situ. Dan kamu harus menyinkronkan itu. Nah, kan gini akan sulit loh itu. Namanya wanita kan enggak semuanya mengerti keinginan kita kan sebagai cowok kan. Oke. Itu kan ya. Jelas seperti itu. Oke. Nah, kita sebelum melakukan hal maksudnya apapun itu,
Itu meliputi keuangan, meliputi keseharian kita seperti apa. Kan nggak semua wanita juga tuh yang membolehkan pacar ataupun pasangannya juga, aku mau ngopi nih, boleh nggak? Ada juga yang tidak memperbolehkan. Nah, kita di situ beri pengertian lah. Ketika kita sudah menghadapi seperti ini, saya pribadi juga menghadapi bahwasanya ketika punya uang ataupun tidak punya uang itu kan mobilitas kan berbeda. Tapi kamu kalau disuruh milih kuliah dulu apa nikah dulu? Kuliah dulu, nikah dulu. Saya milih kuliah dulu. Kuliah dulu. Oh. Kuliah dulu. Meskipun Dengerin tuh ya yang di sana Saya kuliah dulu. nikah dulu. Say hi. soalnya gini di samping Berarti kuliah tuh 4 tahun. 4 tahun ya lumayan. ya kan kuliah kan nggak hanya 4 tahun, nggak hanya S1, ada pilihan kita juga di D1, di D2 ataupun D3. Meskipun ada juga yang sekolah kedinasan kalaupun saya keterima kalau Tapi ada kan kamu rezeki. Incaran kamu kan di filsafat, Di pasti kan filsafat S1. kan ekspektasi sekarang berbeda sama realita, Mas. Anjay. Tuntutan Oke. tuntutan uang lebih banyak daripada tuntutan diri sendiri. Oke, aku mengakui itu. Siapa tahu kan, siapa tahu di situ. Oke, tuntutan uang itu sangat. Ngopi dulu. Kita disponsori oleh Kopi Jepang tadi ya. Oke. Kan kuliah nggak hanya 4 tahun juga, ada yang D3 ataupun ada yang kedinasan. tapi jangan Meskipun di umur yang sekarang kita aku sendiri sih, bukan kita sih, aku itu udah kelewat sih sebenarnya di umur yang menginjak kepala 2. Meskipun masih kecil badanku. kecil tapi tua. Iya. Boros. Enggak korboros. Enggak korboros. Gitu. Ya Allah. Saya juga kalau di kuliah kan Apa sing anak aku apa aja? Apa aja? Pengen buat takon apa? saya tahu aku ini bingung apa yang ngomong apa, orang nyembung. Kamu kan antara kuliah dan nikah, kamu pilih kuliah. milih kuliah dulu. Jelas itu mah, soalnya kan Cita-cita kamu dari kecil kan kuliah. ada nih, soalnya kan saya dulu pengen kuliah dan ketika lulus sekolah dasar SMA saya nggak bisa menentukan itu. Itu terpukul sekali sih menurut saya. Dan orang tua nggak Bagi mendukung saya. itu. Dan orang tua nggak mendukung itu sendiri. Ya makanya Mas, kalau punya pacar, kamu kan kerja Jangan ke pacar dulu anjir. Maksudnya gini loh, penghasilan kamu yang kamu dapat itu sebagian ditabung dan sebagian untuk menafkahi pacar kamu yang kamu suruh. Udahlah, situ pasti besok bakal merasakan kalau di fase seperti itu gimana ngaturnya uang, meskipun itu awalnya cukup tapi akhirnya di awal bulan kamu ngirit, ketika udah sampai tanggal 20 kamu boros. Oke. Kamu akan merasakan hal itu. Oke, ya. Anda jangan sesuai ekspektasi dengan mudah ya. Oke. Tapi kan gini, ada orang yang berprinsip pendidikan itu nomor 1. Sampai mereka Aku bukan ke pendidikan ya. Bukan langsung nomor 1 gitu. Bukan. Tapi lebih ke pengetahuan dan apa ya? Ya intinya kalau aku punya anak, aku harapannya anakku ini nggak tak tuntut untuk kuliah dan aku nggak menuntut untuk kerja, bisa jadi. Tapi Untuk intinya cuma satu. Intinya cuma satu. Dia tak anjurkan untuk mau tidak mau mondok. Gitu. Kenapa? Kenapa? Karena manusia tanpa sopan santun, tanpa akhlak, bagiku dia anjing. Gitu. Oke, kita boleh seperti itu. Itu dari seorang jomblo yang ngomong ya. Jomblo yang ngomong. Entah kalau nikah ntar. Jomblo visabilillah. Iya, oke, seperti itu istilahmu, terserah dah. Aku gak peduli. Kalau nikah masih seperti itu ataupun berubah? Insya Allah ini kan masih umur segini kan masih berkorbannya idealis. Oke, idealis ada kemarin terakhir dari Penjuru Sarang Pemuda. Tan Malaka tuh yang ngomong, bukan aku yang ngomong. Nah, betul kan itu seperti itu. Iya, pengen ngomong apa? Ada tuh yang orang berprinsip bahwa pendidikan itu nomor 1. Tapi ada juga orang yang berprinsip bahwasanya pendidikan itu hanya menghabiskan waktu masa muda, menghabiskan uang, kita langsung bekerja. Untuk generasi itu bisa pengetahuan itu sendiri bisa diimbangi waktu kita bekerja. Tapi kan gini juga, kan saya sendiri tuh merasakan ketika saya udah bekerja dan bisa mendapatkan uang sendiri dan bisa makan minum dengan uang sendiri, itu kan berbeda juga dengan kita tidak punya tanggung jawab akademisi juga. Itu hambar rasanya. Hambar.
ketika kita di dunia kerja kan biasanya kita diskusi tuh waktu SMA dulu kita diskusi ngopi lah kita ya pasti. Santai Gimana kan? di Betaro. Di situ kan, tapi ada juga ya tadi itu yang saya katakan seperti itu. Toh juga apa namanya ketika saya oh gini mereka mengira bahwasanya itu S1 pun banyak yang nganggur. Tapi logikanya S1 aja banyak yang nganggur apalagi kuliah apalagi yang sekolah. Yang sekolah sampai SMA itu sendiri. Kita bisa mencari dari situ sih saya kira. Dan untuk kedepannya hanya juga persaingan kan semakin ketat apalagi ekonomi 4.0 itu kan semakin ketat juga, industri juga seperti itu. Dan kita meskipun ada bantuan dari pemerintah untuk mendukung industri sih, usaha rumah ada kan seperti itu, ada nggak kira-kira? Ada lah. Belum ya. Belum nerima atau belum mengajukan, beda loh. Ya belum sih menurutku. Tapi ada loh wacana seperti itu. Kita bahas ekonomi nih, wacana seperti itu. Tapi udah diterapin kok di beberapa di beberapa daerah seperti itu, ada PNPM dan lain-lain seperti itu, swadaya masyarakat seperti membangun jalan ataupun membuat tugu. Sekarang kan udah banyak di daerah kita tuh tugu-tugu yang berseliweran di pinggir jalan. Itu juga kan dari pemerintah juga. Dan bisa kita alokasikan ke pembangunan yang lain juga, seperti ada usaha. Justru kalau malah jatuhnya ke untuk membuat gambaran malah persaingan ke sana. Persaingan. Semakin kita bersaing, semakin bisa kita untuk membuat kemajuan, untuk membuat usaha itu sendiri. Persaingannya itu hanya megah-megahan gitu, bukan bersaing yang mengajukan FDM, bukan. Kalau aku kan yang udah aku yang masuk itu maksudnya. Yang udah aku aplikasikan dengan apa yang aku punya, apa yang aku bisa, aku kan membantu ibuku yang didatangi oleh Dinas Ketahanan Pangan Pati. Itu kan ya sedikit ada bantuan kemarin itu aku udah mulai membantu dan kedepannya karena aku majukan. Nah di situ kan kita bisa lihat itu namanya seleksi alam juga sih sebenarnya, siapa yang usaha dan siapa yang ingin yang inginkan. Nggak mungkin ketika kita usaha dan tiba-tiba sukses gitu aja. Pasti kan ketika usaha burung puyuh lah seumpamanya, pasti kan pertama ntar itu ketika kita menanam bibit karena bekerja itu ada ilmunya. Nah di situ kan ada katakanlah kita nanam bibit ini ada 1000 telur 10 ekor. Nah yang menetas hanya beberapa aja. Di situ kan kita dituntut untuk lebih giat lagi untuk berusaha. Pastikan seperti itu. Ada pantangannya juga sih, nggak pantangan juga, maksudnya ada persaingan juga di situ. Apa yang akan kamu lakukan ke depan? Apakah kamu untuk saat ini dengan ilmu yang kamu punya, bekal yang kamu punya, kedepannya ya tahun ini atau tahun depan? Untuk bisa kuliah atau enggak, saya usaha pengen kuliah. Tahun ini? Enggak juga. Kenapa enggak? Ada niatan baik kok, ditunda-tunda. Ya gimana bisa kuliah kalau tabungan aja masih sedikit. Gini loh, semua itu berawal dari niat dan tekad. Iya, niat dan tekad. Kita aja masuknya berapa? Jangan UKT-nya berapa? Jangan keburu ke ranah itu gitu. Iya, soalnya kan gini, lifestylemu kan beda. Kalau kamu nggak punya uang, masih lah bisa disokong dari orang tua. Kalau saya sendiri kan mau nggak mau kan harus usaha. Tapi itu akan kamu akan berbeda ketika kamu udah terjun langsung ke situ. Untuk saat ini untuk daftar mungkin tahun ini insya Allah tahun depan lah. Tahun ini udah telat soalnya kemarin lihat pendaftaran udah tutup semua soalnya udah. Terus di kedinasan kan kamu mau ambil filsafat tuh. Kedepannya setelah kamu udah sarjana mau ngapain? Nah. Filsafat itu nggak bisa apa-apa, tapi bisa apa-apa sih sebenarnya. Kenapa saya berkata seperti itu? Banyak orang. Soalnya gini loh Mas, dengan ilmu yang kamu punya, ya kamu harus mempertanggungjawabkan itu dan mampu memanfaatkan itu. Iya, tapi kan gini, banyak orang yang menyepelekan lulusan filsafat. Banyak sekali. Banyak. Termasuk aku. Tapi kan realitanya kan gini, banyak orang dari luar tuh sekelas artis, public figure. Ya katanya filsafat itu penting, tapi aku ya emang
katanya dosenku sih ya penting, cuma aku belum jatuh cinta ke situ. Nah, karena kamu belum membaca sih. Kalau membaca dan Aku udah kurang membaca dan emang. udah ngeh bahwasanya kamu tidak bakal menemukan hal lain dan kamu menemukan hal di situ, pasti jatuh cinta dah. Di situ sih. Soalnya kan gini. Pengen apa ketika kamu sudah sarjana filsafat, kamu mau pengen apa? Apa sih yang kamu kejar kok? Kamu pengen filsafat, dan apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah bisa memanfaatkan ilmu yang kamu punya? Sekarang katanya balik. Ketika kamu kan sastra nih, lulus. Titelmu apa? Gelarmu apa? SPD. SPD. Dan kamu ingin apa? Aku pengen mengamalkan itu Dengan hal mendidik dan mendidik doang. Gak nyari uang. karena bagiku mendidik bukan untuk uang. Terus? Aku bekerja yang lain selain dari sekolah. Sampingan maksudnya, sampingan. Oke, boleh. Dan oke, boleh kan. Aku menang kali ini. Oke. Pendidikan. Ayo, Tapi kan nggak mungkin juga kalau pendidikan itu hanya pendidikan sebatas saja. Pasti kan ada nih kata-kata kayak saya dulu. Jangan sampai kamu hidup di organisasi, tapi kamu yang menghidupi organisasi. Jangan hanya mengharapkan imbalan dari situ sendiri. Tapi kita juga sedikit banyak itu memberikan korban waktu, finansial untuk organisasi itu sendiri. Apakah datanya tetap seperti itu ataupun besok akan berubah ketika kamu sudah mencapai titik itu? Insya Allah kalau diangkat dari seragam coklat itu enggak ada rencana ke situ. Enggak ada rencana ke situ. Enggak ada. Aku tuh emang pure. Ya aku kalau bisa dikatakan itu wasiat lah. Bisa dikatakan wasiat dari satu guruku yang emang itu tak anggap sepuh gitu. Ketika kamu kok terjun di dunia pendidikan, kamu ditunjuk untuk meminta mendidik seorang anak, dan itu adalah cikal bakal. Jangan mengharapkan sesuatu. Itu sih. Makanya ketika aku nanti ditarik oleh yayasan yang ada di desa, aku nggak akan meminta apapun, dan aku sebisa mungkin mencari dana dari luar untuk menafkahi istri dan keluargaku, karena aku orang laki-laki, aku bertanggung jawab. Boleh sih seperti itu. Ya entah nanti ketika aku titik itu akan bagaimana, tapi aku karena aku masih panas-panasnya idealisku itu, aku sebisa mungkin itu, karena aku juga pernah tanya bapakku, nanti bisa jadi PNS aku ya untuk saat itu kan kita bisa berkata untuk saat ini. Makanya itu aku bilang pasti entah nanti akan kalau aku sampai ke titik itu aku akan berubah, nggak tahu kan. Namanya manusia kan Wala-wali zaman. Kalau kamu apa? Kalau saya kalau emang benar-benar filsafat, saya akan bekerja warung kopi di rumah. Kenapa saya memilih warung kopi? Sekecil apapun usaha itu milikmu sendiri. Tapi kalau kamu masih bekerja dengan orang lain, kamu akan menjadi kacung untuk selamanya. Buruh. Terus kamu kan langsung stay di situ, ilmu kamu tidak memanfaatkan. Terus bagaimana untuk memanfaatkan ilmu yang kamu dapat atau pengetahuan yang kamu dapat? Teman-teman organisasi dong, kan banyak teman-teman organisasi. Nah, kita buat proyek di situ. Contohnya proyek apa? Mungkin untuk apa? Apa ya? Rokok ya. Ayo. Engkau ada waktu sendiri untuk rokok. Untuk mengamalkan ilmu sih bisa jadi sih ketika ada orang yang membutuhkan, jadi konsultan lah paling enggak. Konsultan Bisa. Banyak tuh yang lulusan filsafat sekarang jadi konsultan. Kita nggak tahu dia. Tapi kamu juga harus dasarmu yang lain harus kuat loh, konsultan itu. Iya, konsultan itu kan ada konsultan apapun itu, bisnis ataupun apapun itu. Cuma kan satu yang perlu. Apa? Sumpah omong kurang nyambung iki tenan. Iya. Ya kira malut kowe. Tiket atuh iku mau sumpah ra nyambung omonganku. Ya tak kira tak nyadar kowe. Ayo. Opo kowe? Ketika kowe kan pengen ngebut banget ke dunia filsafat, apa yang kamu akan amalkan dengan apa yang kamu dapat? Apa yang kamu punya? Untuk saat ini saya belum bisa mengatakan sih untuk bisa menjawab itu ya. Dan itu PR untuk kamu. Karena kamu ketika kamu punya ilmu,
ketika kamu mempunyai pengetahuan kamu harus bisa mengamalkan itu walaupun hanya satu huruf. Gini juga sebenarnya kan gini, untuk saat ini saya punya apa namanya ekspektasi lah untuk seusai itu. Cuma saya belum bisa mengucapkan, soalnya kan belum ada gambaran untuk ke situ. Apa itu kalau boleh dibocorkan? Janganlah. Enggak apa-apa. Malu. Gamblang, Enggak. Pengen buat perpustakaan kecil di rumah. Ya itu salah satunya sih sebenarnya. Dari dulu soalnya suka banget tuh di rumah. Di rumah saya tuh pengen banget di rumah ada apa namanya perpustakaan kecil gitu kan. Siapa teman-teman yang mau ngopi ataupun yang lain-lain, diskusi kecil. Itu konsepnya nanti ke depannya kan seperti kayak warung kopi di Jogja sih, ada seperti itu. Nah, saya kan pernah juga dulu di Jogja. Asik juga di Jogja tuh ketika itu juga ada sih. Iya. Kopinya konsepnya warung kopi tapi konsepnya dia itu sembari ada mau apa ya? Terselip promo di sini. Iya, oke. Berarti kamu belum bisa menjawab itu? Belum bisa menjawab itu. Oke. Next. Ketika kamu berkeinginan untuk mengenyam dunia perkuliahan. Iya. Sedangkan kamu ini kan bekerja. Aku hargai itu dan orang tua nanti mengizinkan kamu itu kan menjadi doa tersendiri untuk kamu. Tentu, karena orang tua. Apakah kamu nanti bisa menerapkan itu untuk masa depanmu? Untuk menerapkan atau tidak, saya belum tahu sih. Soalnya yang tadi ya kamu nggak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjawab itu. Soalnya kan saya belum mengalami hal itu sendiri. Dan kalau saya mengalami, pasti saya punya idealis yang lain. Itu pasti kan. Ketika kita tidak mengalami hal, mana mungkin kita bisa berekspektasi. Kita mengalami, baru kita mengangan-angan apa yang terjadi ke depan. Seperti itu. Jadi intinya kalau ingin tahu seberapa dalam sungai itu, kamu harus terjun ke sungai itu. Nah, oke. Tuh. Mungkin itu bisa menjadi penutup pada malam hari ini, channel kali ini, karena ya namanya manusia pasti akan nanti terombang-ambing oleh idealis mereka sendiri akan keadaan tadi. Tapi idealis akan berbeda dengan berhadapan dengan ekonomi sih saya kira. Saling bertanya, pentingnya bekerja atau pendidikan, pentingnya pendidikan atau bekerja dan lain-lain. Oke. Aku sih. Oke. Menurut kamu nih, apa sih pentingnya untuk kuliah? Meskipun saya tahu hal itu sih, tapi kan ini dari sudut pandangmu sendiri, dari dari anggapanmu sendiri, pentingnya apa sih kuliah dan apa sih pentingnya berorganisasi itu sendiri untuk di akademisi perkuliahan. Oke. Apa sih pentingnya kuliah dan apa sih pentingnya organisasi? Apa sih pentingnya kuliah? Bagiku kuliah itu alarm. Bagiku kuliah itu ya penting gak penting. Kenapa kok penting gak penting? Karena bagiku kuliah yang diajarkan itu kebanyakan kalau strata 1 itu ke teori ya. Nah, aku tuh bukan orang yang suka teori. Aku lebih suka praktek. Kenapa nggak ambil D3 aja dulu atau D4? Nggak diizin oleh orang tua. Oke. Dan aku kenapa kok mau kuliah? Karena keterpaksaan. Oke. Keterpaksaan orang tua. Aku ingin, kamu tahu lah, aku ingin kerja. Iya. Aku ingin mandiri. Iya. Aku dipaksa oleh orang tua dan orang tua tak kasih syarat. Oke, aku masuk ini. Oke, orang tua ikut dan ternyata aku keterima. Akhirnya disarankan oleh orang tua untuk ke kudus saja, gini ambil ini. Tak coba. Wah, pertama kali aku kuliah tuh kok gini ya? Maksudnya kok berbeda. Nah, itu yang saya ancang-ancang tadi. Kenapa saya nggak berbicara tentang masa depan? Sampai atau masa depan. Berbedanya gini, Mas. Berbedanya itu aku tidak terfokus ke kuliah. Aku lebih terfokus ke bersosial, lingkungan sosialnya. Karena apa? Aku tipikal orang yang belajar dengan alam. Bukan apa ya? Maksudnya sangat sulit untuk belajar apa sih pelajaran ini, untuk apa sih ini gitu. Tapi dengan begitu aku tuh merasa tersesat.
Ini Dalam arti? kalimat ini tuh sering aku ucapkan. Dalam artian ini tersesat. Dulu aku merasa tersesat, tapi setelah aku temukan oh jadi jurusan ini tuh yang masa akan datang itu aku akan kesini loh jalurnya. Nah aku juga sedikit demi sedikit tertarik karena aku juga ada wasiat, karena dari guru-guruku ada wasiat gitu. Ternyata aku tersesat di jalan yang benar. Gitu, makanya aku mulai tertarik. Dan kenapa kok aku suka organisasi, yaitu karena awalnya aku kan masa bodoh dengan organisasi dulu kan Ya. karena Nah, bentar, saya sangat dulu. Jadi ada poinnya kan dulu saya ajak ke organisasi. Mm-mm. Ada poinnya kan? ada Baru petik kamu sekarang kan? Karena gini, kenapa kok aku ikut organisasi? Dulu aku orangnya bodoh amat dengan organisasi. Karena kamu juga bilang sebelum kamu mengetahui, kalau kamu ingin mengetahui seberapa dalam sungai itu, kamu harus dalam itu kan. Di samping itu aku juga orangnya tuh suka bersosial. Ya. Suka bersosial dan Ekstrovert berarti ya? Oke. Aku akhirnya mau nggak mau dulu tuh aku orangnya itu nggak suka lah namanya organisasi. Aku lebih ke UKM dulu. Kenapa? UKM. Bedanya bentar. Bedanya apa UKM sama organisasi? Kalau UKM, Heeh. UKM tuh lebih ke keterampilan. Oh gitu. Terus? Lebih ke fashion kita gitu. Kalau organisasi kita lebih ke apa ya? Penguat kekuasaan, politik, sosial tinggi. Tapi ada juga tuh katanya yang bukan katanya sih. Terus. Masih. Bingung nggak masih? Masih. Keadaan Coba. Tuliskan tangan PMI gitu. Iya, kita nggak bahas itu ya. Oke, Cuma ya, itu siap, organisasi oke. besar. Aku nggak Oke. belum berani aku Iya, bahas itu. makanya gue aku takut. Ya terus. Aku dulunya itu ikut organisasi Mapala. Aku orang Mapala dulu. Mahasiswa pecinta Alam. ya suka naik gunung itu. Covernya begitu, tapi dalamnya enggak begitu. Oke. Orang-orang kan ngatakan Siap. pegawainya muncak-muncak tok gitu. Ah. Ternyata dalamnya enggak gitu. Dalamnya tuh kompleks banget. Oke. Sangat aku tertarik, cuma ini bukan fashionku. Iya. Karena aku orangnya itu kurang begitu suka di mapalakan. Ya itu aib Mapala sih, cuma orang Mapala pasti tahu lah. Dan nggak usah aku ungkap di sini karena itu juga organisasi besar, apalagi di Jogja di UII. Oke, next. Itu aku gimana ya, ada perasaan aku nggak nyaman di sini gitu. Cuma aku suka metodenya mereka mendidik karakter seorang anggota muda gitu. Aku suka itu cara metode dia mendidik. Cuma seiring lambat laun kok aku setelah keluar kok gini ya sekarang, kok kualitas itu penting daripada kualitas. Oh berarti untuk caang sendiri itu untuk calon anggota tadi itu perlu diospek lebih dalam gitu maksudnya ya? Oke. Itu lebih mengenal gitu. Nah aku baru dapat sedikit ilmu dari situ, aku merasa nggak nyaman, aku keluar. Setelah aku keluar aku ditarik oleh teman-temanku dan dosen yang aku anggap sebagai temanku, ditarik untuk nguri-nguri organisasi iki lho, nguri-nguri. Iya. Gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk pasarai si akun tinggi musik. Oke nih, dan ternyata setelah aku terapkan di situ dengan metode kekeluargaan di situ, itu aku kok suka ya. Oh iki lho, aku lagi wolong sasi melu apa lagi entoke semene gitu. Iya. Aku wolong sasi entoke semene lho aku. Bisa dikatakan untuk apa ya? Nyetir lah katakanlah. Oke. Dengan aku pengalaman. Cuma 8 bulan aku ikut. 8 bulan. Gila. 8 bulan ya. 8 bulan belum setahun, belum 2 tahun. Setelah aku, apalagi kalau aku udah sudah tahun dan aku jegur ke organisasi, bisa ya-yaan. Tapi suatu saat juga kamu bakal kangen loh bersama dengan teman-temanmu. Aku aja yang 6 tahun sih ikut organisasi pencaksilat, kadang juga kangen juga ketika berkumpul ataupun ketika ada pengesahan dan yang lain. Itu pasti kangen. Aku kangen cuma segan mas aku. Karena kita tidak akan menemukan atmosfer atau kenangan yang sama yang kita alami. Nah itu. Yang pernah kita alami gitu loh maksudnya. Pasti kita akan kangen ketika teman-teman nih udah pada mencari yang lain-lain, itu pasti kita akan. Dan itu untuk teman-teman itu lebih dari sekedar keluarga sih saya kira, dimanapun tempat kita
mereka pasti bakal ada sih, saya yakin hal itu. Dan aku sangat salut rasa kekeluargaan mereka walaupun gesekan itu setiap hari tapi keluarganya tuh gini banget loh. Saya juga di Silat itu sebagai rumah kedua selain rumah saya sendiri. Lebih banyak kotor di Silat juga daripada di Dulu itu aku belum menemukan kenyamanan di kampus. Oke. Makanya aku kok gegabah kok keluar aku ya. Aku getun cuma ya wis tak kadang tak putus. Nyesel juga gitu maksudnya ya. Ada nyesel ada pasti ada, cuma sudah tak pikirkan dan ini bukan fashionku dan ya udah nggak apa-apa. Tapi semoga saja setelah ini aku bisa bersilaturahmi kembali menjalin hubungan yang agak lama terputus ini. Itu sih organisasi ya penting juga untuk melatih kita hidup bermasyarakat. Kalau dulu nih mengandaikan bahwa organisasi itu miniatur dari sosial. Aku bukan ke miniatur sih. Ke apa? Latihan. Bukan juga. Kalau bahan praktek sih. Bahan praktek. Bahan praktek. Emang lagi ke laborat belum praktek. Bahan praktek. Bagaimana caranya aku bisa menguasai dia dengan aku ini bukan siapa-siapa gitu. Ya itu kan anggapanmu saja. Kamu mah belum kurang lama aja di situ sampai kamu belum menemukan feel yang tepat ketika kamu merasakan zona nyaman di situ aja sih. Tapi untuk saat ini ya sangat aku sarankan untuk teman-teman yang nonton, pentingnya ikut organisasi itu bisa menolong kalian ketika kalian itu mulai terjun langsung ke dunia masyarakat dan kalian dianggap sebagai orang pintar dan mengerti sebagai orang berpendidik di desa. Itu penting. Contohnya saja begini. Ini kecil. Saya belum apa-apa nih di Kudus, belum jadi apa-apa. Saya ke rumah baru masa-masa pandemi ini. Itu sudah ditawari oleh beberapa pengurus untuk menghandle sebuah bisa dikatakan organisasi di desa gitu. Itu kan bekal karena aku udah dianggap bisa gitu. Iya, soalnya kita udah cuma aku belum sedikit banyak udah punya bekal juga sih sebenarnya. Ya mungkin nanti ketika aku sudah mempunyai strategi dan metode yang tepat untuk aku terapkan di desa, mungkin aku akan mengiyakan itu, Pak. Santai saja. Karena aku belum menemukan formula yang tepat untuk mengubah, mau bikin Krimi Patty. Mengubah mindset orang-orang desa gitu. Kalau kamu, aku mau nanya, Pak. Apa sih yang kamu pertanyaannya gimana ya? Apa? Bagaimana pentingnya pendidikan? Karena kamu kok kan ini pekerja sih. Kamu orang ini pekerja. Ya. Kamu kok tadi kan kamu bilang di awal itu manusia tanpa ilmu itu hambar. Ya. Pengetahuan itu hambar. Emang iya benar. Mak secara kamu itu kan pekerja, secara nggak langsung apa yang kamu kebutuhkan di masa depan, katakanlah materi ya, finansial itu kan udah cukup. Maksudnya udah punya bekal, nggak perlu ilmu yang sangat tinggi karena kan ya nggak melulu sangat ke ilmu kamu udah bisa menghidupi dirimu sendiri gitu lah, juga salut gitu. Kalau saya pribadi sih gini ya, kita ini mau perang. Mau perang. Gak mungkin juga dong kita cuma seorang diri. Gak mungkin juga kita seorang diri dan pergi berperang itu tanpa kita mengantongi senjata atau amunisi sama sekali. Gak mungkin juga. Nah, saya mengandaikan bahwasanya ketika kita bekerja dan kita mengecap bangku pendidikan itu, kita sedikit banyak sudah mengisi amunisi itu kita sendiri untuk bekal kamu. Untuk bekal kita sendiri, untuk aku ataupun yang lain-lain. Dan bekerja itu kan gak hanya kita mengasah soft skillnya juga kan, enggak. Hanya juga kan kita punya keterampilan yang lain lah. Kalau kita hanya membersihkan diri tanpa kita punya skill, mana ada bekerja tanpa skill? Ya kan gak ada kan. Tidak ada pekerjaan yang remeh pun. Nyapu pun itu ada skillnya sebenarnya sih kalau seperti itu. Dan gini, kuliah, pendidikan atau yang lain-lain kan muaranya ke pekerjaan juga. Iya tetap. Makanya itu aku udah menganggap itu udah manusia gitu loh. Nah, cuma kan sekarang kan beda zaman. Bedanya tuh kalau dulu bukan beda zaman ya.
beda zaman bukan sih saya kira. Untuk zaman dulu kan banyak juga pekerjaan sampingan seperti di tempat saya itu ketika ada orang yang mau mengisi tambaknya itu terus diberi ikan, kita apa namanya, kita membantu mereka dan kita mendapatkan uang dari situ meskipun kita tidak kita harapkan sedikit banyak kita diberi ikan juga dari mereka gitu kan maksudnya. Tapi untuk sekarang kan bedanya tuh ada nih anak yang gengsi bekerja ada kan hal itu, ada gengsi bekerja tapi dia minta uang dari orang tersebut. Sampai kapan ada mas seperti itu? Enggak lah. Saya kira untuk saat ini ya, untuk yang saya pribadi dan teman-teman yang bekerja sendiri, cobalah semua pekerjaan asalkan itu halal dan tidak mengganggu orang lain dan ataupun tidak mematikan rezeki orang lain. Kita cobalah. Jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk kita nyopir, yang bisa nyopir, untuk jadi CS cleaning service di usia muda, nggak usah gengsi lah. Saya kira pekerjaan apapun itu baik kok dan punya peran masing-masing, asalkan kita mau usaha dan mau belajar untuk keterampilan yang baru lagi. Saya kira seperti itu. Dan untuk teman-teman saya berpesan bahwa gali terus potensimu sampai kamu menemukan batasanmu. Kalau aku boleh sedikit menambahkan sih, apapun itu pekerjaanmu, itu bisa menghasilkan uang. Tapi tanpa apapun pekerjaanmu, tanpa kamu ilmu itu dengan pengetahuan akan sia-sia. Nah, ya. Contoh, kita ambil contoh menanam pisang saja. Menanam pisang di kebun seluas 12x12 persegi. Kamu tidak punya ilmu tentang perpisangan, katakanlah perpisangan. Kamu tidak mempunyai pengetahuan ke situ, asal kamu bekerja menanam pisang, ditunggu terus dipanen, itu gak akan menambah penghasilanmu. Tapi dengan pengetahuanmu, ilmu kamu yang kamu dapat dan kamu kembangkan, setelah kamu aplikasikan, itu akan lebih memberi kita imbalan yang lebih gitu loh, Mempersempit kerugian. Oke. Sempit kerugian melebihkan Keuntungan. gitu, dengan keilmuan sendiri. Itu sih yang aku dapat dari malam hari ini. Maklum orang kaya studionya di lantai 24, pesawat lewat. Iya mas. Dan kembali lagi nih ya ke organisasi juga, di samping pentingnya organisasi juga kita mempunyai keuntungan sendiri sih sebagai anak organisasi kan. Pertama, kita memperluas jaringan teman meskipun yang sudah kuliah, yang kuliah maupun yang sudah bekerja, kita ada info, ini ada tugas nih, bisa bantu nggak? Ini ada lowongan nih, kamu mau nggak? Seperti itu kan? Pasti. Yang kedua juga ketika kita suntuk juga ada teman di organisasi. Soalnya saya merasakan di organisasi juga itu teman-teman di organisasi itu lebih merasakan feel keluarga di situ daripada di samping keluarga kita di rumah, seperti itulah. Keluarga kedua. Keluarga kedua juga kita juga. Apa yang ngomong aile ya, Pak. Iya sih, kucing sing tak entuk. Berarti kuotese malam hari ini tuh Gali terus potensimu sampai kamu menemukan batasanmu. wih. Kalau bisa Aku kira itu nggak ada keterbatasan sih, Mas. Asal ada kemauan itu bisa. Ya pasti semua ditembus bisa. Temanku bilang ketidakmungkinan itu ada satu hal yang harus diperangi. Kan kita sama-sama sama-sama anak ini kan. Sastra. Aku mau pala, Aku kamu mau pala. oke. Aku anak silat juga. Kita kan kalau di ospek juga atau waktu latihan dulu kan kita Ya gitulah. semi militer gitu. Tapi dengan suasana seperti itu kita bisa meningkatkan skill kita, bisa meningkatkan kemampuan kita sampai kita Itu mendidik karakter sih. seperti itu juga. Pertama mendidik karakter, pendidik mental juga, mendidik fisik, seperti itu juga kan kompleks banget di situ soalnya. Itu juga itu aja sih. Tata bicaranya udah ya. Quotes malam ini sudah, dan ini sudah mau sahur. Kita sudahi dulu perbincangan kita pada malam hari ini. Oke.
See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baipul Levit. Saya Andra.